Selamat sore Bapak Ibu Saudara, Salam. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Luar biasa. Coba tepuk kiri kanannya, katakan bagaimana kabarmu hari ini? Haleluya. Berikan senyum yang terbaik dan berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Sore hari ini dengan segala kerinduan kita kepada Tuhan, kita datang di tempat ini bukan hanya iseng. Kita mau bertemu dengan Tuhan, amin. Mari kita datang dengan segala kerinduan kita kepada Tuhan. Dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Mari kita bersama-sama untuk beribadah sore hari ini, berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Kau berikan kami kekuatan. Kau berikan kami kesehatan sampai hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami, ini ibadah-Mu Tuhan. Kami datang dengan rasa haus dan lapar akan Engkau. Biar Kau jamah setiap kami. Kau pulihkan setiap kami. Kau berikan kami pengharapan yang baru. Kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami Bapa. Ini kami. Umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Datang dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah Bali.
kita datang dengan penuh kerinduan hati kita kepada Tuhan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau tempatku berlindung. Amin. Hanya Engkau lakuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Senangnya hatiku, sedalamnya hatiku, Kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan sembah Tuhan. Kita sembah Tuhan. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu. Amin. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan,
Kami mengangkat tangan, kami menghormati Engkau. Kira bataka ramaya rama 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 sikira bataka rama 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 ramaya 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 ramaya. Kami sembah Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah El Shaddai, Allah yang Maha Besar. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Amin, amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Pujian kami, dan kami percaya Tuhan di dalam pujian Tuhan ada kuasa Allah bekerja. Yang sakit disembuhkan. Amen. Tuhan, yang letih lesu Kau beri gairah kembali. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sore hari ini kami mengalami Engkau Tuhan. Amen. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mari kita semua katakan amin. Berikan kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita mau merasakan kasih Tuhan dan merayakan kasih-Nya sore hari ini. Haleluya.
Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Yes, sekali lagi katakan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, amin. Kaulah sukacita, katakan haleluya. Haleluya. Yes, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Yes, ku rayakan kasih-Mu, amin. Sama-sama katakan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, yes. Kaulah sukacita, haleluya. Haleluya. Yes, ku bersorak, Tuhanku luar biasa, amin. Haleluya. Yes, Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu, amin. Ku angkat suaraku, puji amin. namamu, bernyanyi Haleluya, ku bersuka, Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan, sekali lagi katakan, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan, haleluya, 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 haleluya. Yes, haleluya. haleluya. Yuk kita katakan satu kanan kiri, Tuhanku hebat. Katakan, Tuhan kita hebat, amin. Kau yang hidup di dalam, Oh haleluya. menjadikanku lebih dari pemenang. Amin. Seluruh bumi
hidup di dalamku Tuhan. Kau yang hidup di dalamku, amin, menjadikanku lebih dari pemenang, amin. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu, Yesus, Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mari pujikan jemaat Tuhan, pujikan dengan penuh sukacita, karena Dia hidup dalam kita, amin. Haleluya. Hidup di dalam. Ayo jemaat Tuhan, penuh semangat pujikan pujian ini, menjadikanku lebih dari pemenang. Yeah. Seluruh bumi, amin, nyatakan kebesaran, yeah, bersama katakan, Yesus, Tuhanku pemenang, amin. Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Oh haleluya. Mari tepuk tangan di atas kepala kita. Yeah. Oh. Kami bersorak bagi Engkau Tuhan. Oh, terima kasih. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu, Yesus, Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi oh Yesus, Tuhanku pemenang, amin. Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi oh Yesus, Yesus, Tuhanku pemenang, amin. Haleluya. Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Oh Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, amin. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Oh, surga bumi bersorak. Yeah. Ayo sebelum duduk katakan, kita punya Tuhan yang hebat. Yesus Tuhanku hebat, tos kiri kanan. 50 orang ya per orang.
50 orang. Puji Tuhan, silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang hebat. Tuhan yang besar. Amin. Dia sanggup melakukan segala perkara apapun. Hidup kita bukan hanya melihat, tetapi karena percaya. Karena iman kita kepada Tuhan. Mari sore malam hari ini tetap kuatkan dan teguhkan iman kita. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Aku tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari sama-sama kita katakan kepada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imani pujian ini dengan segenap hati kita katakan kepada Tuhan. Ku hidup karena percaya. Amin. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam. Benar Tuhan, ini pengakuan kami. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam mari katakan dengan iman. Angkat suaramu, angkat imanmu kepada Tuhan, katakan. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Mari Bapak Ibu pujikan pujian ini dengan segenap hati. Angkat suaramu, imanmu kepada Tuhan. Yes. Engkau mendengar setiap ucapan ungkapan umat-Mu malam hari ini Tuhan. Engkau Allah yang berjanji dengan setia dan tidak lalai untuk menggenapinya. Pengharapan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Amin. Kami tidak akan menyerah. Ku tidak akan meski dalam kesesakan. Kami tahu punya Tuhan yang luar biasa. Yes.
katakan kepada Tuhan, haleluya. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Mari kembali kita bersama-sama bangkit berdiri, katakan dengan iman kepada Tuhan. Punya Tuhan yang besar, amin, dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan sekali lagi katakan dengan iman, dengan sungguh. Yes, Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari, katakan ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita semua yang punya iman kepada Tuhan, angkat suaramu, angkat imanmu, sembah Dia, puji Dia, berikan ucapan syukur yang terbaik buat Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Allahku yang besar, Allahku yang perkasa, Allahku yang mulia, Yesus Kristus. Engkau Hati kami bersyukur, ajaib segala perbuatanmu. Kau yang kekuatan dalam hidupku, Kau harapanku Tuhan, Kau sumber segalanya. Iman kami dibangun oleh Engkau melalui Roh-Mu Tuhan. Iman kami dibangun oleh Engkau Tuhan. Yesus, Kau senter dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya dengan kuasa-Mu yang besar. Makasih Tuhan. Yesus Kristus Engkau tahu Tuhan, setiap apa yang diucapkan oleh umat-Mu sore malam hari ini Bapa. Engkau tahu setiap kerinduan, hati yang haus dan lapar akan Engkau, yang selalu gandalakan Engkau, yang selalu meninggikan Engkau, yang selalu berada di dekat-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami, karena kami tahu kami punya Allah yang besar, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih, terima kasih. Aku punya Tuhan yang besar, amin, amin, yang telah berjanji. Ini ungkapan setiap hati kami Tuhan. Menggenapi Yes. imanku, bersepakat percaya
Haleluya, haleluya, haleluya. Dia Tuhan Allah yang perkasa. Dia Allah yang selalu memberi kita semua kemenangan demi kemenangan. Posisi kita bahkan lebih dari pemenang. Tuhan berbicara untuk semua kami. Berbicaralah. Kami butuh terang firman-Mu dalam perjalanan hidup kami. Perjalanan kami masih panjang. Kami butuh inspirasi dari Tuhan. Kami butuh kekuatan yang baru dari Tuhan. Kami butuh pelita untuk menerangi jalan-jalan kami. Kami butuh firman-Mu. Roh Kudus, ini seluruh waktu milik-Mu. Semua ruangan ini dalam kuasa-Mu. Wahyukanlah dan berkati semua kami. Dalam nama Yesus yang siap diberkati malam ini sama-sama berkata, amin, amin, amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Salam. Semua sehat, diberkati. Coba lihat wajah sebelahnya, ini pucat kah, seger wajahnya. Ya, begitu kita senyum saja, itu hormon endorfin mengalir dalam hidup kita dan wajah kita jauh lebih seger. Ya. Saya bersyukur hari ini berada di tengah Bapak Ibu, Ibu Gembala terima kasih. Ya, karena seminggu ini saya ada di Bondowoso untuk kami bakti sosial operasi katarak gratis. Ini operasi yang ke-10, jadi sudah lebih dari 2.000 yang dioperasi katarak. Sudah lebih dari 12.000 yang sudah memperoleh kacamata, yang diperiksa sudah lebih dari 24.000 yang di ini. Dan terus akan kami lakukan. Dan setelah 2011 dimulai Bondowoso, rutin, Jember juga rutin, Banyuwangi rutin, Situbondo, Probolinggo, Salatiga baru 2 kali. Baik, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari Yesaya pasal yang ke-40. Ya, kita akan membaca ayat ini sama-sama. Gimana? PowerPoint-nya sudah bisa ditampilkan. Oke, kita akan baca ayat ini sama-sama. Belum bisa? Oke, kita baca ayat ini ya. Siap, 1, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ulangi, 1, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Amin. Tema dari ayat ini yang saya tetapkan adalah menanti-nantikan Tuhan. Ya, multimedia minta tolong Mas. Ya, menanti-nantikan Tuhan. Karena begini, kenapa kita perlu menanti-nantikan Tuhan? Sebab kita butuh kekuatan baru. Hidup kita ini bagaikan perjalanan maraton. Kita perlu perjalanan sepanjang 70 tahun, 80 tahun, ada yang 90, bahkan ada yang 100 tahun. Kalau ada orang begitu masuk dalam rahim mamanya sebagai janin, lalu 3 bulan, 4 bulan mati, itu enggak perlu kekuatan. Tetapi kalau kita mau hidup di bumi melayani Tuhan, bekerja, bisnis, sepanjang hidup kita butuh kekuatan Tuhan. Sebab perjalanan hidup kita seringkali membuat kita letih lesu, seringkali membuat kita kecewa, seringkali membuat kita pahit hati. Seringkali kita jauh dari Tuhan, sehingga kita butuh kekuatan baru dari Tuhan. Ya. Makanya tadi kita baca tadi bahwa kalau kita berhasil menanti-nantikan Tuhan, kita akan dapat kekuatan baru. Bangsa Israel kala itu sedang di dalam keadaan terjepit dijajah bangsa lain. Dan pada waktu dijajah bangsa lain, negara besar di kala itu salah satunya Mesir. Kalau mau minta pertolongan kepada Mesir. Risikonya adalah mereka akan berbaur dengan orang-orang yang tidak percaya. Mereka akan memberi upeti kepada Mesir dan segala yang buruk akan terjadi. Tapi kalau mereka tidak minta pertolongan Mesir, tidak minta pertolongan lain, dan mereka minta pertolongan Tuhan, diawali dengan doa, diawali dengan pujian, diawali dengan penyembahan, sampai kapan belum tahu. Kadang-kadang pertolongan Tuhan itu tepat yang kita inginkan, kadang-kadang besok, kadang-kadang lebih cepat yang kita maksudkan. Tetapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dari si kacamata Tuhan. Nah, syaratnya apa? Yaitu
menantikan Tuhan, dapat kekuatan baru. Ini yang kita perlukan dalam hidup. Kadang-kadang dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam hidup kita itu kadang-kadang kita sudah tidak mampu. Saat-saat itulah kekuatan Tuhan diberikan kepada kita. Mendadak kita antusias lagi, mendadak kita mau lagi. Tadinya kita sudah tidak mau mengampuni orang ini karena dosanya terlalu gede untuk kita. Tapi mendadak kita berani mengampuni. Kenapa? Kita dapat kekuatan dari Tuhan. Ya, jadi kekuatan dari Tuhan ini kita butuhkan dalam hidup sepanjang hidup kita untuk urusan apapun. Tanpa kekuatan Tuhan kita tidak bisa mengampuni orang yang sudah berkali-kali menipu kita, yang sudah membawa kabur duit kita. Kita tidak bisa mengampuni. Tapi dengan kekuatan Tuhan kita bisa. Tanpa kekuatan Tuhan penyakit itu akan merenggut nyawa kita. Tetapi karena ada kekuatan Tuhan, penyakit apapun tidak bisa mencabut nyawa kita. Padahal kita sudah berkali-kali bergulat dengan berbagai-bagai macam penyakit. Tapi sehat walafiat sampai hari ini. Kenapa? Karena ada kekuatan Tuhan. Ya. Kalau saya perjalanan dari Salatiga sampai Bondowoso untuk ke Jember, itu paling tidak saya butuh 350.000 sepanjang untuk bensin. Tetapi saya tidak bisa ngisi langsung 350 karena paling banter saya ngisinya 300. Dari Salatiga diisi 300, nanti sampai Probolinggo diisi lagi. Ya. Kalau saya dalam perjalanan tidak ada pom bensin, saya belum berani bawa mobil sampai Jember. Karena mobil saya butuh tambahan bensin, tambahan Pertalite. Ya. Karena dialah yang nanti akan memberikan kekuatan baru mesin saya sehingga bisa berjalan. Nah, saudara bisa Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa mobil sebagus apapun tanpa bahan bakar tidak bisa bergerak. Mobil kita butuh bahan bakar yang nanti akan memberi kekuatan sehingga akhirnya mobil kita bisa bergerak. Makanya kita butuh kekuatan baru di dalam Tuhan. Nah, salah satu bentuk kekuatan baru yang diterima oleh Raja Wali adalah manakala Raja Wali setelah memasuki masa usur atau masa tua usia 40 tahun, Raja Wali itu akan mengalami transformasi. Caranya gimana? Setelah umur 40 tahun Raja Wali akan berdiam diri. Ya, dia akan mencabut bulunya. Jadi bulunya dicabut sampai akhirnya gundul. Habis itu dia akan mematuk-matuk kayu yang keras di depannya sampai paruhnya itu lepas. Saat itu dia berdiam diri. Dia menunggu dengan sabar sampai paruh yang baru muncul. Sampai bulu-bulu yang sudah dicabuti tadi tumbuh lagi. Itu butuh waktu. Setelah bulunya lengkap, separuhnya lengkap, disitulah dia mendapat kekuatan baru. Yang tadinya usia 40 tahun harusnya usur sudah harus mati. Mendadak dia dapat kekuatan baru. Dia bisa hidup 2 kali lipat. Bisa hidup sampai usia 80 tahun. Asalkan dia menerima kekuatan baru yang berasal dari Tuhan. Kalau dia tidak menerima kekuatan baru 40 game. Ya. Kalau manusia itu 40 sudah innalillahi gitu loh. Ya, jadi dia setelah dapat kekuatan baru, dia bisa hidup lebih kuat, lebih berani. Sudah punya pengalaman 40 tahun. Sekarang 40 tahun itu dari segi umur, tapi dari sisi jiwa, perasaan semua seperti remaja baru. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu, hidup ini menarik kan? Makanya tidak ada orang yang ngeletih lesu karena kekuatan Tuhan disediakan bagi kita terus menerus. Masalah tidak akan melemahkan kita. Ya, saudara masih ingat guruan dari mantan Presiden Abdurrahman Wahid Gus Dur, beliau berkata gini, masalah itu cuma ada 2. Yang pertama, masalah itu dapat diselesaikan. Nah, kalau masalah itu dapat diselesaikan, nggak usah dipikirin. Ya, nanti selesai, santai aja gitu, selesai nanti. Yang kedua, Gus Dur bergurau begini bahwa masalah yang kedua adalah masalah itu tidak dapat diselesaikan. Jadi jelas tidak bisa diselesaikan. Jadi nggak usah dipikir usaha ini. Oh nggak sih selesaikan kok gitu loh. Jadi mobil saya begitu jalan kok ada bunyi ker gitu. Ya saya mau bongkar pun juga nggak bisa. Saya bisa bongkar tapi nggak bisa masang. Solusinya apa? Saya bawa ke bengkel. Ya. Nanti akan diperbaiki, akan dilihat di sana dan nanti akan dapat kekuatan yang baru pada waktu ketemu montirnya. Ya.
Jadi apa yang tidak bisa kita selesaikan, kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan bisa selesaikan. Jadi kadang-kadang hidup kita itu nampak ruwet, kenapa? Karena ada masalah yang harusnya tidak kita pikirkan, kita pikirkan. Harusnya ada masalah yang tidak perlu kita permasalahkan, kita permasalahkan. Sehingga beban berat ada di benak kita. Energi kita habis. Bapak Ibu secara hitung-hitungan itu begini. Kalau kita memiliki tenaga 100, ya, untuk kegiatan fisik sehari itu hanya butuh 30%. 70% energi kita, tenaga kita itu digunakan otak kita dan pikiran kita. Makanya kalau orang stres itu kurus kering. Kan? Kenapa? Karena energinya habis untuk mikir itu. Ya, tapi kalau kerja keras itu nggak ada masalah. Ya. Kalau saya ke kampus ke Jogja dari Salatiga itu sekitar 80-an kilo. Kadang saya naik mobil, kadang saya naik motor supaya ekonomis. Kalau naik motor 30.000 udah PP. Kalau naik mobil pulang pergi sudah 150. Jadi kadang-kadang nilai-nilai ekonomi dihitung juga. Nah, begitu saya datang dari Jogja naik motor sampai rumah, kegiatan saya apa? Taruh itu motor, ganti celana training, pakai sepatu boot, kaos lengan panjang, topi Jepang, nutup semua, lalu cari rumput. Nah, orang berkata gini, loh Mas, boten istirahat rien gitu. Jadi enggak istirahat dulu loh. Kenapa harus istirahat? Wong saya enggak capek. Ya. Kenapa enggak capek? Karena saya sudah biasa pekerja keras. Ya, jadi kalau saya bepergian kemudian sampai istirahat dulu laya-laya gitu, enggak ada. Laya-laya malah ngalor, malah nanti pikirannya macam-macam enggak enak. Jadi terus kerja. Nah, sehingga saya dianugerahi Tuhan sehat walafiat. Amin. Gula darah saya di bawah 100, aman. Dan saya jongkok masih bisa. Ya, jadi kalau saudara umur 60 nggak bisa jongkok, itu artinya kesehatan kaki saudara dalam bahaya. Di rumah kalau masih pakai kloset jongkok, bersyukur. Jangan mengeluh. Kalau umur 80 masih bisa kloset jongkok, itu hebat. Itu berkat. Jangan merasa kalau klosetnya duduk lebih megah. Nah. Itu pilihan kok. Kalau usia 80 saudara masih bisa jongkok di kloset jongkok, itu Bapak Ibu sehat kakinya. Beberapa orang di Indonesia ini kan umurnya panjang, yang umurnya pendek cuma kakinya. Jadi di umur tertentu sudah menggunakan alat bantu. Kan iman gitu loh. Sehingga dari kecil, dari muda kita biasakan. Kalau pagi saya jalan kaki atau di kandang sambil mondar-mandir itu saya lepas sepatu. Sehingga per hari kaki saya nyentuh tanah. Selama kurang lebih 30 menit. Itu ground. Supaya kelistrikan tubuh saya aman-aman saja. Ya. Dan makannya juga cukup. Matanya jelas, berarti harus makan cukup vitamin A. Vitamin A saya apa? Lombok. Kemarin begitu datang, saya makan di Pucur di jemaat kami zaman dulu itu Cik Wah. Ya, Cik tadi Lomboknya pira Cik? 30 Pak, wah itu baru. Jadi Cik Wah ini kalau nyugui saya makanan ada 2 jenis sambal. Satu sambal untuk saya, satu sambal untuk yang lainnya. Sambal untuk saya itu minimal 25. Baru saya berkata pedes. Kalau 10 belum. Jadi saya tanya sama Cik Wah, ini tadi pira Cik? 30 Pak, wah bagus, cocok. Ya. Itu salah satu. Tapi yang lambung saudara gak kuat dengan Lombok, jangan ikut-ikutan loh. Ini masalah. Ya, saya ingin ceritakan bahwa kita itu perlu hidup sedemikian rupa, makan sedemikian rupa, sehingga kita ini sehat walafiat sampai umur berapapun. Katakan amin. Itu yang kita butuhkan. Ya, karena di negeri kita ini kalau sakit mahal sekali. Ya, tabungan bisa habis gara-gara tidak sehat. Ya, dulu salah satu pekerja kami di Denpasar, dia pikir gini, Pak nanti kalau tabungan saya sudah 4 miliar, saya lebih fokus pelayanan. Dia bilang gitu. Setelah tabungannya mendekati 4 miliar, istrinya gagal ginjal. Dibawa ke Singapura, pulang tinggal almarhum, masih punya utang 300 juta. Artinya uang itu untuk menyublim terlalu cepat. Ya, makanya bukan itu yang sekedar kita butuhkan. Kita butuh kekuatan yang berasal dari Tuhan. Ya, coba kita belajar dari pengalaman Yusuf. Yusuf ini di usia 17 tahun sudah dijual sama kakaknya dan statusnya dari anak manja jadi budak. Setelah beberapa tahun dia menjadi budak, tidak lama kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Itu adalah penjaranya untuk seorang budak. Orang seperti ini jelas tidak punya masa depan lagi. Sudah budak.
narapidana lagi. Jadi dia butuh dua keputusan. Yang pertama butuh orang yang bisa membeli dia dari budak menjadi orang merdeka. Dia butuh orang yang bisa membebaskan dia dari penjara. Ya, tetapi dia ini percaya Tuhan, dia menanti-nantikan Tuhan. Sehingga justru dia mendapatkan kekuatan baru. Perhatikan, setelah 13 tahun dia berdiam diri, mensyukuri apa yang ada, terima apa adanya. Justru setelah 13 tahun, dia beroleh kekuatan baru untuk menjadi penguasa di Mesir. Jabatannya tinggi, hanya beda sedikit saja dengan raja. Kemampuannya di atas raja. Ya, saya ulangi, kemampuannya di atas raja, kedudukannya satu trap di bawahnya raja. Itu sebuah kekuatan baru yang diterima oleh Yusuf. Kapan diterima? 13 tahun setelah dia menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Sepanjang 13 tahun dia tidak pernah kecewa dengan Tuhan, dia tidak meninggalkan Tuhan. Walaupun di sana tidak semudah ibadahnya waktu di Israel. Tapi dia tetap menanti-nantikan Tuhan dan dapat pertolongan Tuhan. Begitu dibebaskan, justru dia menjadi orang terpenting di negeri itu selain raja. Bapak Ibu bisa bayangkan? Makanya salah satu yang Tuhan bayangkan tentang kita adalah kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan dapat kekuatan baru. Ya, bagaikan Raja Wali. Tuhan sendiri juga berkata bahwa Tuhan itu bagaikan Raja Wali. Salah satu cara Tuhan memelihara umatnya adalah dengan cara membongkar balikkan sarangnya. Ya, itu besok yang membongkar balikkan sarangnya akan dibahas di Komsel besok malam. Jadi gini, maksud saya adalah Tuhan itu kadang-kadang mengidentifikasikan dirinya bagikan Raja Wali juga. Kita kadang-kadang diumpamakan Raja Wali. Nah, salah satu cara Tuhan dalam mendewasakan umatnya, mendewasakan anak-anaknya dengan cara supaya cepat belajar terbang, yaitu sarangnya dibongkar sama Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini Bapak Ibu usahanya sering dibongkar, hancur, jangan putus asa. Ini baru mau diganti oleh Tuhan. Kalau sarang lama dibongkar berarti akan terima sarang baru, amin. Enggak usah ditakuti. Tuhan itu kalau mengizinkan usaha kita bangkrut, bukan jahat. Pasti Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang lebih baik daripada usaha yang lama, itu maksudnya. Kalau Tuhan itu mencabut Yusuf dari kaum keluarganya, dari anak manja, dari anak orang konglomerat di timur bernama Pak Yakub. Ternyata dia setelah dapat kekuatan baru, jabatan dia lebih tinggi daripada Pak Yakub. Yaitu menjadi orang kepercayaan raja di Mesir, negara adikuasa zaman itu. Ya. Makanya hidup ini sebenarnya enak sebagai orang percaya. Karena apa? Dalam segala keadaan ada Allah yang mengontrol kita, memberi kekuatan kepada kita. Makanya ada ungkapan dalam kitab Tawarikh bahwa mata Tuhan itu menjelajah ke seluruh muka bumi. Dan memberikan kekuatan kepada orang yang bersungguh-sungguh hati. Orang yang tidak bersungguh hati, itu gampang putus asa. Begitu bangkrut gak bisa balik. Tetapi kalau kita ini anak Tuhan, kadang memang diizinkan bangkrut. Supaya apa? Supaya hikmat kita bertambah, kedekatan kita bertambah, pengalaman kita bertambah dengan Tuhan. Lalu ngalami keajaiban. Ya. Pengusaha-pengusaha besar yang hari ini ada, itu rata-rata pernah mengalami bangkrut, bahkan ada yang lebih dari sekali. Tapi mereka tetap bisa bangkit. Kenapa? Ada kekuatan baru di dalam kehidupan kekristenannya. Amin. Ada kekuatan baru yang Tuhan berikan. Tidak mungkin kita lalu hancur total. Jadi kalau kita jatuh, Tuhan tidak membiarkan kita jatuh tergeletak. Pasti diangkat sama Tuhan. Pasti diangkat. Ya. Jadi apa yang ditakuti dalam hidup ini? Tidak ada yang pantas ditakuti. Penyertaan Dia cukup bagi kita untuk bangkit dari segala keadaan. Baik, yang kedua, apa yang kita peroleh kalau kita menanti-nantikan Tuhan? Selain kita dapat kekuatan baru. Yang kedua, kita akan mendapatkan karakter yang baru dari Tuhan. Ya. Sebuah karakter yang baru yang Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Coba kita baca ayat ini sama-sama. 1, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Saat Raja Wali menanti-nanti di atas sarangnya untuk menerima bulu yang baru, paruh yang baru, kekuatan yang baru, maka dia harus mengalami transformasi.
Manusia, orang percaya juga harus mengalami transformasi. Makanya kita harus mengalami perubahan dalam hidup ini. Kata berubahlah, itu dalam bahasa Yunani istilah yang digunakan adalah metamorfo. Kalau dalam dunia binatang, itu sering diajarkan oleh Pak Guru, Ibu Guru zaman SD nih, SD. Ya, itu yang bisa mengalami metamorfose itu adalah ulat. Ulat itu setelah berdiam diri beberapa hari, dia akan berubah jadi kepompong. Setelah dia berdiam diri, berpuasa, mengurung diri, dia akan berubah jadi kupu-kupu. Jadi mengalami sebuah perubahan. Ya, setelah berubah, peringannya berubah, makanannya juga berubah, karakternya juga berubah. Dulu pada waktu masih ulat, gatel. Pernah enggak ibu-ibu, yuk kita pergi ke taman ulat gitu, pernah? Di Denpasar ada taman kupu-kupu, segala macam kupu-kupu yang dibawa dari Papua dan seterusnya ada di situ, jadi enak dilihat. Tapi coba bayangkan bahwa apa yang kita lihat kupu-kupu ini, beberapa waktu sebelumnya ulat. Apakah kita mau pegang, bagus sekali kamu gitu. Kita ngelus-ngelus bulu anjing bisa, tapi berani nggak ngelus-ngelus bulu ulat? Gatel dan jijik. Ya, makanya gini saudara, kalau saudara jadi Kristen dan karakternya belum berubah, jangan sampai orang sebelah kita itu nganggapnya kok aja ulet gitu. Tapi kalau kita sudah berubah, kita seperti kupu-kupu, ya. Bahkan beberapa orang Jawa itu dimasukkan ke dalam ramalan-ramalan. Wah, kalau kita sering duduk-duduk diencoki kupu, mentok rezeki gitu kan. Ya itu sampai diramal di sedemikian rupa gitu. Karena tabiatnya sudah berubah. Nah, orang-orang percaya kalau kita berhasil menanti-nantikan Tuhan, kita akan memiliki karakter baru. Yang tadinya cuma bisa jalan merayap, bisa terbang. Yang tadinya dihindari orang, mendadak dicari orang. Ya. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan, mungkin kita punya pengetahuan, punya keterampilan. Dulu kita ngelamar pekerjaan di mana-mana ditolak. Tapi pada waktu Tuhan sudah melihat karakter kita yang baru, orang cari kita. Teman saya Pak Timuri, ini seorang insinyur. Dia punya keahlian yang luar biasa. Dengan dia ngambil tanah dalam itu lalu dia jilat, dia bisa mengerti apa saja kandungan di bawahnya. Dan itu satu-satunya di Provinsi Maluku di kala itu orang yang punya keahlian seperti itu. Lalu dia diangkat menjadi kepala dinas pertambangan. Pertama kali, waktu itu baru ada pertama kali. Dan terpaksa, beliau ini harus naik mobil Kijang plat merah. Beliau ini bukan orang miskin, saudara. Dia dekan fakultas perikanan. Perusahaannya ada 4. Dia nyponsori janda-janda lebih dari 100 janda, diberi beras tiap bulan. Dia nyponsori lebih dari 10 mahasiswa di Sekolah Alkitab Nusantara. Jadi bukan orang miskin. Tapi beliau menolak beli mobil. Kemana-mana naiknya Vespa. Terpaksa beliau beli mobil itu gara-gara anaknya udah gede-gede. Minta mobil gitu dibelikan. Ini orang kaya saudara. Perusahaannya ada 4 zaman itu. Tapi keahlian yang dia miliki itulah akhirnya membuat dia bisa. Nah makanya gini. Kalau anak Tuhan punya keahlian, punya karakter yang lain daripada lain. Saudara dicari orang. Ya, orang nyari kita. Jadi nggak usah takut berkat-berkat. Orang akan nyari kita kok gitu loh. Yang penting kita mengalami berubah, metamorfose, mengalami perubahan. Karakter kita baru, tabiat kita baru, kebiasaan kita baru, nanti Tuhan akan carikan kita kawasan dan tempat yang baru. Ya, begitu ulat ini sudah jadi kupu-kupu, tempat tinggalnya berubah. Ya, fasilitasnya juga berubah, makanannya juga berubah, semuanya berubah. Ya. Makanya sekali lagi kalau kita mau mengalami perubahan, rumusnya adalah menanti-nantikan Tuhan. Makin dekat dengan Tuhan. Ya, tahu-tahu saudara mengalami metamorfose, mengalami perubahan. Dan setelah mengalami perubahan, mendadak saudara punya karunia-karunia baru. Punya talenta-talenta baru. Punya usaha-usaha baru. Ya. Kemarin saya ngobrol dengan satu anak, ya, yang dulu saya anggap anak ini biasa-biasa saja gitu. Ya, tidak mudah untuk dinasihati. Ya. Tapi kemarin saya kaget.
Ternyata di Bondowoso dia sudah punya usaha untuk masang wifi itu loh ya. Saya tanya, berapa ratus orang yang berlangganan saat kamu? Ya 1.500 Pak. Oh banyak sekali. Ya langsung saya buka kalkulator kira-kira penghasilannya berapa gitu. Karena saya ini kalau ketemu pengusaha itu selalu nanyanya kan gini, penghasilanmu sudah berapa talenta? Kalau penghasilannya masih sekelas UMR Kabupaten Jember, itu namanya orang Indonesia. Kalau UMR-nya per bulan, pendapatan per bulan sudah 38 juta atau $1 per tahun, 1 talenta per tahun, itu namanya orang kerajaan Allah. Ya, orang kerajaan Allah itu penghasilannya setahun 1 talenta, yaitu 6.000 dinar kali. Ya, di Jember kemarin saya sama Ibu Gembala saya ngitung-ngitung 76, satu dinarnya itu 76 upah seharinya. Dikali 6.000 ketemu setahun. Nah, jadi kalau dihitung bulanannya 38 juta. Jadi para pengusaha di Jember, jemaat di Mojopahit, kalau penghasilanmu belum 38 juta per bulan, saudara masih orang Indonesia. Ya. Upahnya itu loh masih orang Indonesia, belum upah orang kerajaan Allah. Karena hal kerajaan Allah adalah seumpama seorang raja bepergian ke luar negeri lalu menyerahkan hartanya, mempercayakan harta kepada satu orang, 1 talenta. Kepada orang kedua, 2 talenta. Kepada orang ketiga, 5 talenta. Tahun depan tuannya pulang dan minta pertanggungjawaban. Ternyata yang 2 berubah jadi 4. Yang 5 jadi 10. Berarti 2 kali lipat. Ya. Jadi talenta di dalam pasal ini membicarakan tentang bahasa lainnya adalah modal kerja. Modal kerja 1 talenta, diputer bisnis selama setahun, dapat 1 talenta. Berarti orang itu sudah menunjukkan eksistensi sebagai warga kerajaan Allah. UMR-nya sudah UMR kerajaan Allah, bukan UMR Jember. Ya, bisa nggak? Bisa. Saya sudah lihat di mana-mana kok. Banyak anak Tuhan yang betul-betul bersungguh-sungguh dengan Tuhan, dengan karakter baru. Ternyata nyari uang itu tidak sulit. Dulu waktu karakternya lama, nyari uang setengah mati. Setelah karakter baru, uang nyari dia gitu loh. Jadi kita lagi nggak ngejar uang, uang yang ngejar kita. Orang nawari ini, orang nawari ini, orang nawari ini. Ya, berkat kan? Ya, saya kemarin ditawari seorang teman, Pak bisa nggak bantu ngajar di Evangelia University Amerika. Lalu saya diminta ngajar tentang entrepreneurship in pastoralism. Jadi sebagai gembala itu mesti memiliki karakter dan jiwa dan pengetahuan sebagai entrepreneurship. Itu mata kuliah yang saya ngajar. Lalu saya berkata prinsipnya oke gitu loh. Lalu dia memberitahukan kepada saya berapa dolar persembahannya gitu. Wah, setelah tutup telepon saya pikir, bagus juga ini. Ini 4 kali lipat dari honor dosen Indonesia Bu Gembala. Ya, ngajarnya lewat Zoom ya jam 7 pagi itu berarti Amerika jam 5 sampai jam 12, 4 hari, dari 20 jam ngajarnya. Lalu dapat persembahan kasih 4 kali lipatnya dosen Indonesia. Ya, saya pikir ya, nggak usah nyari-nyari itu Mas. Saya mau ceritakan ini nggak usah nyari. Kebetulan bulan depan saya harus ke Makassar. Dan harus ngajak istri saya untuk wisuda anak saya. Jadi saya butuh angka seperti itu gitu maksud saya. Ini contoh saja bahwa kalau kita itu sudah berkarakter baru, ya nanti Tuhan yang menuntun menemukan berkat-berkat yang Dia sediakan. Jadi hidup kita nggak dipusingkan untuk nyari duit. Hidup kita dipusingkan baca Alkitab hari demi hari. Ya, kenapa orang Kristen kadang-kadang susah baca Alkitab? Karena pikirannya itu duit, pekerjaan gitu. Nah, jangan kebanyakan mikir duit. Ya, mikir duit itu sepintas saja. Yang banyak perlu direnungkan siang malam adalah firman Tuhan. Nah, nanti dari firman Tuhan ini melahirkan duit, melahirkan proyek, melahirkan apa gitu loh. Karena kita kan karakternya udah baru. Ya. Bukan berarti wah yang terpenting uang, bukan. Tapi uang itu kan penting kan. Ya, uang itu bukan segala-galanya, tetapi kalau tidak ada uang juga nggak bisa. Makanya si Salomo dia berkata gini bahwa untuk tertawa orang menghidangkan anggur. Uang memungkinkan semuanya itu. Ini zaman Raja Salomo, uang udah penting.
zaman Raja Salomo. Apalagi zaman modern. Ya, makanya kita minta hikmat dari Tuhan. Dan saya ingin sampaikan kepada anak-anak muda yang usianya di bawah 30 tahun, berapa orang ya? Yang usianya di bawah 30 tahun. Coba angkat tangan yang di bawah 30. Oh, oke, di bawah. Nah, saya mau sampaikan bahwa Indonesia itu sedang dipersiapkan untuk jadi negara maju. Dan salah satu keunggulan waktu kita jadi negara maju adalah sektor pangan akan naik 10 kali lipat. Jadi kalau sekarang ini 8.000 masih dapat mie di pasar, maka kalau saudara makan mie di pasar Korea Selatan atau Jepang, itu butuh 8.000 won, berarti 88.000 rupiah, 10 kali lipatnya. Nah, jadi artinya apa? Anak-anak muda yang sekarang usia 20-an tahun, nanti usia tahun 45 kan sudah usianya 40-an tahun. Nah, salah satu sektor yang sangat menarik nanti adalah sektor pangan. Jadilah seorang pengusaha dalam bidang pertanian. Jadilah pengusaha dalam bidang peternakan. Jadilah pengusaha dalam bidang kuliner. Ya, karena selama manusia hidup itu akan butuh makan dan minum. Sampai kiamat tetap butuh. Kalau Bapak Ibu memperhatikan, ya, Bill Gates seorang konglomerat dari Amerika. Apa yang akhir-akhir ini beliau lakukan? Dia membeli tanah lebih luas daripada DKI untuk apa? Bertani. Saudara tahu pemain sepak bola David Beckham? Hari ini dia telah menginvestasikan duitnya untuk terjun di dalam bidang pertanian. Saudara tahu bos dari Facebook? Mark siapa itu? Ya, dia sudah menginvestasikan dana miliarannya untuk ternak sapi. Saudara tahu pendiri dari Alibaba, Jack Ma, ya, dia telah menginvestasikan duitnya miliaran dalam bidang pertanian dan peternakan. Dulu para konglomerat bikin pabrik di kota, anak-anak desa melamar ke sana. Ini dunia sudah terbalik karena anak-anak petani tidak mau lagi jadi petani. Jadi produksi pangan akan berkurang. Lahan pertanian dipakai perumahan, dipakai pabrik, lahan perumahan. Sekarang Tuhan turunkan, para konglomerat bangun sawah baru, bangun peternakan baru. Jadi kalau kita orang-orang Kristen, anak-anak muda tidak mempersiapkan diri dari sekarang, ujung-ujungnya kita sulit menggenapi nubuatan. Kamu akan jadi kepala dan bukan ekor. Kita sulit menggenapi, akan jadi ekor. Dulu waktu kita muda, kita melamar di pabrik, jadi karyawan. Sekarang konglomerat datang ke desa kita. Dia juga jadi bos. Kita kerja hanya di sebelah sawah kita, tapi karyawan lagi. Ya makanya saya doakan anak-anak muda, belajarlah sedemikian rupa supaya nanti saudara jadi kepala dan bukan ekor. Amin. Makanya mulai corona itu saya bangun peternakan domba. Saya belajar memproduksi pakan babi. Saya kirim ke Denpasar. Untuk apa? Untuk saya punya ilmu. Untuk apa ilmu? Dibagi. Begitu nanti saya mau masuk ke pensiun setelah 65, kami pensiun sebagai dosen. Saya akan memanage waktu saya 2 minggu di rumah, 2 minggu di lapangan. Saya datang ke Papua, saya datang ke Ambon, saya datang ke Nias, saya datang ke Sumatera Utara. Ya, ngajari nanam rumput, ngajari gini. Ya, dan kalau sudah jabat tangan sama saya agak kasar, harus dimaklum karena tiap hari ngarit ini pekerjaannya. Domba saya itu per hari membutuhkan 70 kilogram rumput. Ya. Nah kalau saya pergi gini yang kasih makan kan istri saya, itu rumputnya sudah disilase jadi lebih ini. Dan istri saya lebih suka kalau makan ini konsentrat, nggak rumput gitu. Supaya enak sedikit. Tapi dia juga, saya doakan Tuhan, ini domba-domba sudah meteng ini Tuhan. Kiranya lahir waktu saya pelayanan ke Jember gitu kan. Jadi ngurusin kelahiran istri saya gitu mas. Istri saya ngurusin kelahiran lebih bagus daripada saya gitu loh. Jadi saya tinggal terima laporan, tinggal lihat CCTV, domba yang mana lahir gitu kan. Ya, saya doanya kira-kira gitu, jangan bilang istri saya. Jadi ini yang para konglomerat. Jadi kalau kita punya tanah di Jember, punya ini hati-hati, jangan mudah dijual kepada orang. Ya kalau ada yang kepala desa, Pak Camat jangan mudah menjadi makelar atas tanah. Karena nanti akhirnya daerah-daerah kita, desa-desa kita dikuasai orang lain dan kita jadi karyawan. Nah, belajar. Tempat saya latihan, ternak domba, itu ada beberapa tempat. Salah satunya adalah saya sengaja latihan di peternakan seorang anak muda umur 24 tahun.
Dia dulu ternak dimulai dari 19 tahun. Lulus SMA dia langsung bilang sama bapaknya, Pak, aku gak gelem sekolah, kuliah. Tapi aku njaluk biaya kuliah 4 tahun gitu. Dipakai buka peternakan. 4 tahun kemudian teman-temannya kuliah pulang, wah tambah cakep, sudah SE, insinyur gitu. Tapi bapaknya apa? Map. Dia 4 tahun udah sukses. Ya, tiap hari apa yang dibawa? Yang dibawa handphone untuk transfer sana, transfer sini, transfer sana, transfer sini. Karena dia supplier sate Pak Pong di Jogja, per hari dia menyuplai 70 ekor domba per hari. Caranya gimana? Dia ternak berhasil, satu kampung diajak ternak semuanya. Nah, jadi setiap pagi teman-teman kampung itu bawa domba ke kandangnya dia, lalu tinggal hitung, lalu masuk truk bawa. Tiap hari cuma gitu. Ya, taktik gitu aja. Temennya masih bawa map tadi. Untuk apa isinya apa itu? Lamaran. Ya, jadi saya pikir saya sengaja mau belajar ke anak muda. Saya juga belajar di tempat yang lain. Saya juga belajar kepada profesor-profesor dari UNAIR waktu mereka mengadakan pelatihan. Kesimpulannya apa? Kalau yang ngajari anak muda di kandang lebih klik. Yang diajarkan para profesor textbook. Ya. Jadi waktu kita habis pelatihan ngundang 4 profesor dari lembaga itu, kesimpulan para peserta, aduh Pak kita tambah pusing dulu. Karena yang ngajari para profesor yang ngerti teori tapi nggak ngerti praktek. Ya waktu peserta nanya, ya Prof gimana caranya menyuntikkan vitamin kepada domba? Ah itu urusan nanti gitu. Padahal kan itu teknis ya. Ya saya ini disuntik takut, nyuntik juga takut. Ya sehingga latihan. Wah sekarang bisa. Begitu lihat domba malas makan, suntik vitamin. Ya, malas makan, disuntik vitamin kok nggak ada perubahan 4 jam kemudian. Malas diperiksa, oh ada luka di ketiaknya misalnya gitu. Suntik antibiotik, gitu selesai. Ya, jadi mengenali domba sakit itu gampang. Dia malas makan berarti sakit, gitu aja. Ya, kalau ada jemaat malas ke gereja berarti sakit, itu aja Bu Gembala. Malas gereja kok iso malas gitu loh. Kita harus bersyukur, bangsa kita membuat minggu merah loh ya. Ini harus kita syukuri. Makanya saya angkat topik kalau di antara Bapak Ibu berani ibadah seharian penuh, ibadah 1, 2, 3. Kenapa? Tuhan sudah bikin merah loh. Ya. Itu pernah bergurau, merahnya mau digeser loh. Ya. Sudah bisa bahaya kalau sampai digeser hari Jumat yang merah. Kita ke gereja kesulitan loh. Makanya kita bersyukur bahwa bangsa ini, orang Kristen tidak seberapa kan. Tetapi demi orang Kristen ibadah dibuat merah. Kalau saudara tidak mensyukuri ini masih malas ke gereja pada hari Minggu. Ya, pernah saya marah menegur dengan keras. Ya, ada anak muda tapi malas ke gereja gitu. Loh kamu itu kan dikasih karunia Tuhan kendaraan. Dikasih karunia kaki. Atau gini aja, aku lapor sama Tuhan. Tuhan kakinya dia gak berguna Tuhan. Gak dipakai gereja. Ya. Saya minta supaya terjadi pengapuran lebih cepat gitu. Ya, itu nasi apa bergurau. Tapi maksud saya supaya kita tuh manusia bisa jalan itu berkat. Punya kendaraan itu berkat. Hari Minggu merah itu berkat Tuhan. Ya, ini kalau tadi itu betul-betul merealisasikan bisa loh saudara. Merahnya digeser. Ya, di Timur Tengah beberapa negara sudah merahnya Jumat. Liburnya. Ya, jadi disyukuri ya, disyukuri. Ya. Kalau kita sudah mengalami perubahan karakter, kita bagikan Raja Wali. Mata Raja Wali itu tajam. Lebih tajam 4-5 kali mata manusia. Dia ngelihat kelinci 4 kilo, itu jelas saudara. Saudara bisa nggak lihat kelinci 4 kilo? Nggak lihat. Mobil 4 kilo mungkin kelihatan, tapi kelinci nggak kelihatan. Tapi Raja Wali bisa. Makanya orang yang karakternya baru, itu matanya tajam, bisa ngelihat peluang-peluang bisnis. Yang orang lain tidak lihat, kita bisa lihat gitu loh. Ya. Bukan berarti harta itu nomor 1. Harta itu tidak ada apa-apanya kalau dibanding Tuhan. Tapi tanpa harta kan kita juga kesulitan. Gereja ini juga bisa dibangun gitu. Makanya saya doakan supaya harta anak-anak Tuhan itu cukup, bahkan melimpah supaya dijadi berkat. Ya. Salah satu cabang kami di pinggir kota Salatiga itu ada di cabang di Tengaran. Di Tengaran itu satu kecamatan, gereja ada 27.
Kenapa gereja banyak sekali, 27 gereja di desa itu. Kecamatan itu. Karena orang Kristen ekonominya bagus-bagus semuanya. Orang Kristen itu kalau di desa, sugih saudara, kesaksian itu, bersaksi itu gampang. PI itu gampang. Tapi kalau kere miskin, susah orang percaya. Salah satu jemaat kami, usahanya anaknya itu bikin pabrik konsentrat untuk sapi. Bapaknya penggemukan sapi, mamanya jual daging sapi di kota Salatiga, tiap hari motong 1 ekor. Waktu saya mau main ke kandang, ke garasi, ya ada 4 mobil. Oh ini bagus ini. Kalau orang desa begini diberkati. Sehingga satu kecamatan ada 27 gereja, bayangkan. Waktu gereja kami mau membangun gereja, Bapak ini berkata gini, Pak Pendeta, gini aja, gereja buatkan gambar, ya nanti gambar serahkan saya bangun. Nanti baru interiornya urusan gereja. Nah, kan enak. Jadi gak usah panitia pembangunan, 1 orang saja bisa bangun gereja. Ya. Orang desa itu mimpinya apa? Bangun musola. Gitu. Jadi Kristen juga bangun gitu loh. Kalau dia, itu kan tinggal dijualkan sapi beberapa ekor lemosin, lunas gitu. Ya, jadi saya doakan supaya diberkati. Sekali lagi ini bukan masalah teologi kemakmuran. Ini masalah orang Kristen itu memang harus diberkati. Tetapi setelah diberkati jangan lupa, hatimu jangan nempel di sana, hatimu tetap Tuhan. Coba perhatikan, ini orang kaya raya, seorang penulis dan sekaligus desainer, Krista. Ya, dia berkata begini, saya punya merek mobil yang termahal. Namun sekarang saya bepergian dengan kursi roda. Hartanya banyak, mobilnya bagus, bahkan termahal. Ya, termahal itu artinya harganya di atas 4 miliar. Ya, 4 miliar itu wakil loh, itu ditukar kita apa untuk sak rumah itu. Ya, di almari saya ada banyak pakaian mahal. Namun tubuh saya hanya terbungkus kain kecil di rumah sakit, selimut rumah sakit bahasa lainnya. Padahal di almarinya pakaian mahal-mahal. Ya. Ada yang iseng nanya saya, Pak, pakaian Pak Tulus itu mahal-mahal? Enggak, pakaian saya semuanya gratis. Baju saya dikasih orang Papua, sepatu saya dikasih orang Bondowoso, celana saya dikasih adik saya gitu. Semua yang saya pakai, jam tangan saya dikasih orang Probolinggo. Ini jam tangan saya umurnya sudah 28 tahun ini. Ya. Gak mati-mati saudara. Mau tak buang sayang karena masih hidup. Ya. Jadi semua yang saya miliki itu semuanya murah. Ya. Semuanya sumbernya Tuhan. Dan dia juga berkata gini, yang terpenting dalam hidup adalah arti hidup itu sebenarnya ialah bagaimana cara kita mengenal Tuhan. Mendekat kepada Tuhan adalah hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ya. Yang ngomong ini bukan orang miskin, orang yang sukses hartanya banyak. Tetapi dia tidak bergantung kepada harta. Ya. Hidupnya bergantung kepada Tuhan. Nah ini yang kitab Yesaya ingin ingatkan kepada bangsa Israel, kepada kita semua bahwa hidup kita, kalau kita mau menerima kekuatan baru dan kita menerima karakter baru, rumusnya adalah jangan menanti pertolongan siapapun, tapi menanti-nanti pertolongan Tuhan. Bahwa orang lain suatu kali bisa dipakai Tuhan menolong kita itu berkat Tuhan. Tapi kita tidak sedang mengandalkan dia. Karena orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Yang mengandalkan manusia dan sesamanya itu terkutuk. Kalau kita sedang terkutuk, orang yang kita andalkan itu nanti juga sementara waktu usahanya diizinkan Tuhan bangkrut. Supaya kita berhenti mengandalkan orang itu. Jadi kalau kita mengandalkan orang, kita sedang mengutuk dua pihak. Kita dan orang yang kita andalkan. Ya. Sekali lagi, Tuhan akan terus memberi kita kekuatan baru. Ya, asalkan kita belajar hidup kita terus menanti-nantikan Tuhan, bergantung sama Tuhan penuh. Jangan ada yang putus asa. Begitu saudara mendapatkan kekuatan baru, yang tadinya gak kuat terbang, bisa terbang lagi. Yang tadinya gak duwe modal, datang modal itu gitu loh. Gimana caranya? Itu nanti, itu tekniknya Tuhan, bukan urusan kita. Ya, kemarin saya minta tolong Pak Minarko membawa kain kepada seorang penjahit. Saya percaya 100% kepada penjahit dan kemarin hasil kainnya sudah jadi baju. Kepada tukang jahit saja kita percaya penuh loh. Pernah nggak saudara ketemu seorang gini, bawa kain datang ke tempat penjahit. Dipikir-pikir, jok sampai ini penjahit gak iso bikin, ambil lagi. Waduh Pak, sudah terlanjur dipotong-potong, enggak apa-apa ambil lagi. Bawa ke penjahit kedua. Penjahit kedua, 2 hari kemudian dia pikir-pikir, jok sampai dia gak bisa. Diambil lagi, waduh Pak, udah dipotong sana potong sini. Dibawa ke penjahit yang ketiga. Waduh gak bisa Pak, lu kenapa? Oh ini udah dipotong sana, potong sini. Nah,
Kan tidak ada orang gila seperti ini. Tapi kadang-kadang kita orang percaya membawa masalah kita kepada Tuhan, habis itu tarik lagi. Serahkan kepada Tuhan, tarik lagi. Ya kan gak selesai-selesai. Sekali serahkan seperti menyerahkan kain kepada penjahit. Janji 3 hari jadi. Ya, sama Pak Pinarko diancam dikit. Ini kan ya, yang jahitkan ini kiai saya. Jadi tidak boleh bleset gitu. Wow, tahu cara. Kalau langganan saya sebenarnya di Jalan Raya itu apa namanya? Ada yang tahu? Di Sentrum itu langganan saya di situ. Ya, jadi baju-baju saya semuanya dari situ dan ada yang bilang, wah Pak Tulus ini fanatik dengan Jember gitu loh. Lah saya ini udah jahit beberapa kali di Salatiga gak serak gitu loh. Yang di Sentrum ini udah bagus sekali. Jadi saya memang setiap datang ke sini pasti bawa kain. Ya. Jadi saya punya ilustrasi itu tadi. Kalau kepada tukang ngejahit saja kita percaya. Kain yang lembaran jadi baju, jadi celana, jadi jas. Masa dengan Tuhan gak percaya? Percayalah, kalau sudah diserahkan kepada Tuhan gak usah khawatir. Masalah yang berat ini kalau serahkan kepada Tuhan itu semudah membeli telapak tangan. Coba buka tangannya, dibolak-balik tangannya. Semua masalah yang Bapak Ibu serahkan kepada Tuhan, semudah itulah Tuhan menyelesaikannya. Kita setengah mati, tapi Tuhan enggak loh ya. Coba masih ingat, Bapak-Bapak Ibu yang dulu anaknya masih kecil, mainannya mobil lepas bannya. Apakah kita sebagai bapak stres? Enggak, cuman ini nak, selesai. Oh anak itu nangis meraung-raung karena bannya lepas. Tapi bagi seorang bapak dia, selesai. Karena apa? Karena hikmatnya pengetahuan bapaknya melampaui anak tadi. Nah Tuhan seperti itu, dia bapak yang baik. Jadi apa yang perlu dikhawatirkan? Oke, pemain musik kembali kita nyanyikan pujian kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku ya. Supaya anak muda perlu kekuatan baru. Supaya saudara punya hikmat lebih. Supaya kelak kalau ada konglomerat datang ke Jember. Saudara bisa menjadi partnernya, menjadi pesaingnya. Perlu hikmat kecerdasan 10 kali lipat seperti yang Daniel terima. Ya. Orang-orang yang sudah dapat anugerah umur panjang, jangan mengutuk, aduh saya udah umur sekian Pak. Jatah dari Alkitab yang Tuhan sampaikan adalah umur manusia itu 120 tahun. Menurut ilmu pengetahuan, sel manusia itu bisa membelah sampai 50 kali. Sel itu bisa hidup 2 tahun. 2 kali 50, 100. Berarti hidup manusia itu menurut ilmu pengetahuan 100 pun bisa gitu loh. Ya, tapi kalau makannya sembrono, tidurnya jam 1 pagi ya memang selnya belum 2 tahun, udah mati setahun, mati setengah tahun mati. Makanya 25 tahun meninggal gitu loh. Ya. Oke, bangkit beri sama-sama. Kita naikkan puji kekuatan di hidupku. Haleluya. Kekuatan di hidupku. Setia menopangku, berseru berharap dalam katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku.
Ajaib Engkau Tuhan, ajaib-ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Goyah selama, katakan tak akan goyah untuk selama, akan goyah selamanya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Allah kita. Dia Allah yang bisa memulihkan kita. Dia yang bisa memberikan kekuatan baru dalam hidup kita. Sehingga umatnya di sini tidak perlu putus asa, tidak perlu letih dan lesu. Sebab Tuhan memberimu kekuatan baru. Asalkan engkau menanti-nantikan Tuhan, cari Tuhan. Supaya kita menemukan kekuatan yang baru. Tantangan-tantangan dalam usaha yang kita hadapi hari-hari ini. Kalau engkau menerima kekuatan yang baru, tantangan itu bisa dihadapi. Kita butuh kekuatan baru. Dan kita butuh karakter yang baru. Kalau ada sesuatu yang lebih tinggi harus kita gapai. Kalau kita masih menjadi ulat, tidak bisa menggapainya. Tapi kalau kita sudah menjadi kupu-kupu, kita mudah terbang untuk menggapainya. Kita butuh karakter yang baru. Dan syaratnya sederhana. Mari menanti-nantikan Tuhan. Cari pertolongan dari Tuhan. Jangan dari siapapun selain daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Perjalanan kita adalah perjalanan maraton. Kita butuh kekuatan baru dari waktu ke waktu. Tanpa kekuatan baru kita bisa capek, bisa kepahitan, bisa sakit hati, bisa meninggalkan Tuhan. Kita butuh itu, butuh kekuatan yang baru dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Posisi tangan kita seperti kita menengadah, meminta sesuatu, menerima sesuatu. Kiranya Tuhan yang berjanji kepada Bapak Ibu memberikan kekuatan baru. Dia memberikannya. Sehingga engkau akan eksis dalam bisnismu. Sehingga engkau akan kuat menghadapi tantangan demi tantangan. Engkau akan menjadi orang-orang yang luar biasa karena engkau menerima kekuatan baru. Engkau tidak lagi lemah tapi menjadi kuat, menjadi pemberani karena engkau menerima kekuatan baru. Dan juga Tuhan ingin memberikan kepada kita sebuah karakter yang baru. Tadinya kita manusia biasa, tetapi dengan memiliki karakter baru kita bisa melihat jauh ke depan. Puluhan tahun ke depan yang orang lain tidak lihat, kita bisa lihat. Sekarang pindahkan tangan Bapak Ibu di mata, pindahkan di mata. Tuhan, kami melakukan tindakan profetik. Agar supaya mata kami menjadi tajam seperti Raja Wali. Bisa melihat jauh ke depan. Lihat apa yang tidak diperhatikan orang. Melihat apa yang tidak dilirik para pengusaha lain. Dan kami mau melihatnya. Sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan 5 tahun ke depan. Kami akan tahu apa yang harus kami lakukan 10 tahun ke depan. Kami tahu apa yang dilakukan untuk Indonesia menjadi negara maju. Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami bersyukur anak-anak Tuhan, konglomerat anak Tuhan telah terjun dalam dunia pertanian, dunia peternakan untuk membuat pasokan pangan di akhir zaman cukup. Terima kasih Tuhan, turunkan kembali tangan Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Sekali lagi Tuhan ada beserta dengan kita. Jangan ada yang letih, jangan ada yang lesu. Dia berkata, marilah kepadaku, semua yang letih, lesu dan berbebat. Tuhan akan memberi kita kelegaan. Dia akan menguatkan kita kembali. Haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian ini.
Ajaib Engkau Tuhan, Engkau ajaib, Engkau ajaib, Engkau ajaib. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Seluruh hidupku tak akan goyah selama ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah Berikan kemuliaan pada Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu malam hari ini sangat memberkati kami Tuhan. Memotivasi hidup kami sehingga kami bagaikan Raja Wali yang lebih kuat lagi Tuhan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati hamba-Mu, berkati Bapak Pendeta Tulus Raharjo Tuhan. Berikan hikmat terus dalam hidup beliau. Terima kasih Bapak. Dan saatnya kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja-Mu di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, kami memberikan dengan tulus hati kami, dengan murni hati kami Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Silakan yang melayani dan kita akan melihat kegiatan sepekan gereja kita melalui Mojopahit News. Shalom, senang dapat kembali berjumpa dengan saudara di rumah Tuhan pada minggu ini. Saya percaya bahwa berkat Tuhan telah menyertai kita semua. Bersama saya Winnie dan inilah Mojopahit News. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami mengucapkan welcome to our family. Mari tertanam dan bertumbuh bersama di GBI Mojopahit. Seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Tulus Raharjo atas berkat firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya Tuhan memakai semakin luar biasa dan memberkati Bapak beserta keluarga. Ibadah Raya minggu depan tanggal 6 Juli 2025 akan disertai dengan perjamuan kudus dan perpuluhan. Pada ibadah raya pertama pukul 7 pagi dan ibadah raya kedua pukul 10 pagi, kita akan dilayani oleh Gembala Pastor Jean Evelyn. Lalu pada ibadah raya ketiga pukul 5 sore, kita akan dilayani oleh Pastor William Setiabudi. Doa pagi dilaksanakan setiap hari Selasa hingga hari Sabtu, pukul 5 hingga pukul 6 pagi di rayon-rayon doa pagi yang tersedia. Doa malam dilaksanakan hari Rabu tanggal 2 Juli 2025, pukul 7 malam bertempat di Aula Youth. Doa malam akan dilayani oleh Bapak Jeffrey Mee. Doa puasa dilaksanakan hari Kamis pukul 11 siang bertempat di ruang doa pagi. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar. Kami mengundang wanita-wanita yang dikasihi Tuhan untuk hadir dalam ibadah WIJ. Hari Kamis tanggal 3 Juli 2025, pukul 5 sore bertempat di Aula Youth. Ibadah akan dilayani oleh Ibu Yohana Kristina dengan tema Wanita yang Produktif.
Ibadah ini disertai dengan sharing tentang ide bisnis dan dress code adalah merah krim. Untuk tetap terhubung dengan berbagai kegiatan gereja dan informasi penting, jangan lupa untuk mengikuti akun media sosial gereja kita. Ikuti kami di Instagram, Facebook, dan YouTube dengan nama akun GBI Mojopai Jember. Mari kita terus bertumbuh dalam iman dan tetap terhubung dimanapun dan kapanpun. Tuhan memberkati. Hanya padamu ku Demikian informasi mengenai gereja kita pada minggu ini. Selamat berhari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dan disiplin. Puji nama Tuhan. Saya akan mengingatkan kembali untuk acara ada youth ya, jam youth itu akan diadakan camp yang ada di Kencong. Tadi sudah kita lihat Bapak Ibu Saudara yang punya putra atau putri yang ingin mengikuti bisa langsung mendaftar kepada Kak Romi. Ya mungkin Kak Romi sudah tahu ya, Romi dengan nomor HP-nya adalah 0899 0489 296 atau nanti bisa dilihat di depan ya. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini mungkin ada jemaat Tuhan. Saudara-saudara kita yang baru pertama kali hadir di tempat ini bisa angkat tangan atau bangkit berdiri? Adakah? Puji nama Tuhan. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Allah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Amin. Semua diberkati Tuhan. Amin. Sekali lagi kepada Bapak Pendeta Tulus Raharjo, terima kasih banyak buat segala berkat-berkatnya. Kiranya Tuhan isi lagi penuh
ya supaya jadi berkat untuk segala bangsa. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat tangan kita, terima sendiri berkat yang dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Kiranya Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan kasih karunia demi kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Pulanglah di dalam kasih Bapa Surgawi, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan. Dan penyertaan daripada Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha, di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang telah menerima kacamata baru, kekuatan baru, karakter baru di dalam Kristus, semua yang menanti-nantikan Tuhan, katakan amin. Selamat malam.